Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah-kisah kesabaran para ulama ya di buku yang berjudul yang sama. Buku karangan Syekh Abdul Fattah. Insya Allah mudah-mudahan dengan membaca atau mengetahui kisah-kisah para ulama di buku ini kita menjadi semakin bisa mengambil pelajaran dari hikmah-hikmah yang dijalani oleh hidup mereka ya. Dan semoga pun kita bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan bagi kita ya. Mari kita mulai. Yang pertama, Imam Malik menjual atap rumahnya. Di dalam kitab Tartibul Madarik li Ma'rifati Alam Mazhab Malik jilid 1 halaman 130, Ibnu Qasim menuturkan, menuntut ilmu menjadikan Imam Malik harus mencongkel atap rumahnya dan menjual kayunya, sehingga setelah itu dunia mendatanginya. Kemudian Al-Qadi Iyad menukil sebuah riwayat dalam kitab tersebut bahwa Malik mengatakan, ilmu tak akan diraih sebelum dirasakan pahitnya kemiskinan. Imam Syafi'i menulis di kertas bekas. Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dalam kitabnya Al-Intiqo fi Fadailis salah satu Immatil Fuqaha halaman 70, bahwa Imam Syafi'i menuturkan, aku tidak mempunyai harta. Aku menuntut ilmu dalam usia muda, yakni kurang dari 13 tahun. Aku pergi ke kantor dan meminta kertas bekas untuk menulis. Maksudnya kertas bekas yang sebelahnya telah dipakai dan sebelahnya belum terpakai untuk dipakai menulis. Imam Ahmad bin Hambal berjualan, tali kolor untuk berbuka puasa. Disebutkan di dalam kitab Al-Minhajul Ahmad, jilid 1, halaman ke-8. Imam Ahmad pergi menemui Abdul Razak di Son'a Yaman tahun 197 Hijriah. Yahya bin Ma'in menemaninya dalam perjalanan tersebut. Yahya bertutur, ketika kami berangkat ke Son'a, maka bekal Ahmad pun habis. Abdul Razak menawarkan uang dirham dalam jumlah besar, tapi Ahmad tidak menerimanya. Abdul Razak berkata, anggaplah ini sebagai hutang. Tapi Imam Ahmad tetap menolak. Kami pun menawarkan bekal-bekal kami kepadanya, tetapi ia tetap menolak juga. Maka kami mengintipnya, dan ternyata ia sedang membuat tali kolor dan menjualnya untuk ia gunakan berbuka puasa. Imam Bukhari pernah sampai tak memiliki pakaian. Khatib al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, jilid 2 halaman 13, menuturkan, selama berhari-hari, orang-orang pernah kehilangan Bukhari. Ia tidak hadir untuk menuliskan hadis di Basrah, maka kami pun mencarinya. Kami menemukannya di rumah dalam keadaan tidak berpakaian. Apa yang dimilikinya telah habis tak tersisa. Kami berkumpul dan sepakat mengumpulkan iuran untuk membelikan sebuah baju dan memberikan baju tersebut kepadanya. Setelah itu ia keluar seperti biasa untuk menuliskan hadis karena sudah memiliki baju ya. Sedih sekali ini ya Allah. Ibrahim bin Sayyar An-Nazom sampai makan tanah karena kelaparan. Dalam kitab Syarhul Uyun fi Syarhi Risalati Ibni Zaidun tentang biografi Ibrahim bin Sayyar An-Nazom al-Basri. Orang-orang dahulu berkata, pada setiap 1000 tahun lahir seorang yang tak terdandingi. Jika hal itu benar, maka An-Nazom adalah salah satu dari mereka. Al-Jahiz bercerita, suatu hari aku dan Ibrahim mendiskusikan sebuah hadis tiaroh tentang ramalan sial. Ia menuturkan, aku katakan kepadamu bahwa aku pernah kelaparan sampai aku harus makan tanah. Aku mengalami hal itu hingga aku pun mempertimbangkan akibatnya. Aku mengingat-ingat, adakah seseorang yang bisa memberiku makan pagi dan petang, tetapi aku tidak mendapatkannya. Saat itu aku memakai jubah dan baju, maka aku pun menjual baju tersebut. Demikianlah yang bisa saya kisahkan ya, walaupun tidak semua. Semoga ini menjadi bahan renungan kita semua. Semoga kita menjadi malu ya. Malu dengan kisah-kisah mereka. Kita hanyalah secuil onggokan roti mungkin ya dibanding ulama, tapi melihat kisah hidup mereka kita seperti langit dan bumi ya. Semoga kita merasa malu terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi termuhasabah ya dengan kisah-kisah ini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.